Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di edisi kali ini podcast Ruang Tamu RRI Malang. Dengan tamu-tamu saya, mereka semua bisa dikatakan, ya saya menyebutnya mereka musisi, iya. Businessman, iya. Lalu juga community, iya. Dan pada hari ini bisa dikatakan menjadi momentum untuk membangkitkan kembali musik-musik rock klasik. Kita bongkar untuk obrolan kali ini di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Dan kita akan membahas satu momentum yang berbeda yang ada di Malang. Dan kalau nggak salah ini volumenya udah volume kedua. Berarti harus ada sejarahnya volume pertama. Yakni kita bicara tentang Carlos Rock City. Nah ini kita akan bongkar bersama dengan promotornya di sebelah saya. Ada Mas Madi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya minta suara teman-teman semuanya. Halo, apa kabar coba? Halo, apa kabar? Rocker lemes sih Kak. Oh, no rocker lemes sih. Mas Madi dulu yang pertama. Mas Madi, kita ngelihat dari apa yang dilaksanakan. Tadi saya menyebut bahwa ini adalah volume kedua untuk bisa dikatakan rock in ya, rock in Carlos ya. Ini volume kedua. Sejarahnya yang pertama seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan dari RRI. Suatu penghormatan besar bagi kita semuanya, teman-teman dari Carlos Rock City. Memang sedikit kami bercerita. Jadi Carlos Rock City ini kita muncul 1 tahun yang lalu. Ini sebenarnya berawal dari teman-teman Carlos itu kelompok supporter sebenarnya. Carlos itu apa? Karangploso. Iya, Karangploso. Ya dulu kan ini ada Sambijo. Sorry saya Saya Madi Maulana, ini ada Sambijo, Samyuni. Teman-teman dari Karangploso juga ada Mas Ferry, ini nanti yang dari band pengiring yang bintang tamu kita nantinya, Mas Olis MC, juga Mas Ugi. Jadi Carlos ini sekitar tahun 2005-2007 itu kita munculkan, tapi boomingnya, ramenya dipakai nama Carlos ya kurang lebih sekitar mulai tahun 2010 lah. 2010. Nah singkat cerita 1,5 tahun yang lalu kita ngobrol-ngobrol, ya apa lek Karangploso ini musik rock iki, ayolah kita bangkitkan lagi, kita gaungkan lagi biar untuk backup kondisi adik-adik dan anak-anak kita yang semakin kesini bermusik, bernyanyi dengan lemah gemulai. Nah kita kan ada kekhawatiran kesana. Kita bikin komunitas musik dengan nama Carlos Rock City. Oke, Anda beranggapan bahwa musik rock ini bisa menolong dari gemulainya musik sekarang atau seperti apa? Harusnya kan seperti itu, kita sama-sama tahu lah. Kita bernyanyi dengan musik rock tuh harusnya seperti apa, kan nggak lucu nanti kalau musik rock dengan lemah gemulai. Satu itu, yang kedua sepertinya di mana-mana kan sudah mulai bangkit bahasanya. Musisi-musisi, promotor atau orang-orang yang seneng lah hobi bermusik, apalagi musik rock itu sepertinya ada di Malang Raya khususnya, dan kita sendiri juga sekali waktu kita join, bisa main bareng, kumpul bareng, bahas musik rock sekarang dan ke depan. Oke, saya geser dulu Sam. Kalau kita ngelihat dari musik rock ini kan banyak beberapa kota di Indonesia juga rock in mana. Nah ini spirit apa yang dibawa dengan Carlosnya? Di tengah ramenya berot loh ya. Monggo. Ya setidaknya kan karena Karangploso ini kan ada di segitiga emas ya. Oh iki. Ada persimpangan antara Batu dan Kota Malang, betul. Artinya kan banyak potensi begitu. Dan teman-teman di Karangploso dulunya kan emang sering kita itu ada festival rock, festival band yang itu lama banget. Begitu kita ngobrol kemudian bagaimana ini kita angkat kemudian bisa menjadi wadah begitu. Terutama teman-teman adik-adik kita gitu. Selain juga ada dampak ekonomi pastinya begitu masyarakat Karangploso. Setidaknya ada ikon sendiri lah di Karangploso ini ada apa sih? Gak kemudian hanya menerima macet saja gitu. Tapi ada dampak yang harus kita tarik di situ. Kepentingan ekonomi dan ya tentunya untuk hobi kita untuk bermusik itu. Oke, ada mungkin Mas Madi soal evaluasi terkait dengan Rock in Carlos yang tahun lalu seperti apa? Ada beberapa tambahan nantinya di yang kedua. Pasti karena kita mengawali pasti ada sesuatu yang banyak catatan dan kekurangan, tapi itu bisa kita jadikan bahan evaluasi, terutama prepare sebelumnya lah, mulai dari karena ini kegiatan yang sifatnya bukan untuk sosial ya, bukan kita bertujuan profit, otomatis kita membutuhkan banyak bantuan support dari orang-orang lain lah, sponsorship dan donatur yang ada di sekitar wilayah
Karangploso dan sekitarnya. Dan yang sekarang kita maksimalkan kembali kepada teman-teman, kita saling mengingatkan bagaimana caranya, ada sisa waktu ke depan kita memaksimalkan. Ya alhamdulillah kalau kita punya niatan baik, insya Allah jalan itu kan pasti ada. Nah, salah satunya kita dipertemukan malaikat dengan pihak RRI. Oh gitu. Amin amin. Oh iya, betul. Terima kasih. Ngelihat dari sekarang momennya banyak orang yang kita mengenal rock tapi hanya sebagian sajalah, ya kan? Dulu Malang menjadi kiblatnya musik rock, barometernya musik rock. Nah, sekarang dari apa yang ada, kira-kira menurut jenengan Sam, ngelihat dari Malang semakin menurun apa rada ilang iki malah niki? Kalau menurut saya tahun-tahun ini itu ada peningkatan terkait musisi rock di Malang. Jadi saya masih ingat ketika tahun 80 90 musisi Indonesia sebelum masuk ke Malang belum dikatakan musisi. Oh gitu ya. Artinya apa? Artinya apa? Malang adalah barometernya musik rock Indonesia, bukan ngomongannya Jawa Timur. Betul. Ngomong musik kiblatnya musik rock Indonesia. Ada beberapa tahun kemudian kita agak turun karena ada musik-musik techno atau apa itu, musik rock EDM turun. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini dari teman-teman semuanya, dari musisi-musisi lawas mulai tahun 90-an, 80-an kumpul semua. Kita diberikan ruangan kayak di ruang berkreasi maksudnya. Ya betul. Di kayu tangan, ada di mana-mana kita bikin teman-teman event bangkit kembali. Saya yakin rock Malang akan bangkit sebagai barometernya lagi di Indonesia. Oke, ini satu tekad yang diusung ya. Tapi kalau di Karangploso sendiri ada ruang berkreasi untuk musik. Nah, makanya ini sebenarnya Rock in Carlosi bahasanya sebenarnya kumpulnya kita adalah guyon. Dalam artian guyon, tapi kita semua adalah pencinta musik rock. Pada saat itu kita ngomong-ngomong makan-makan di nggone apa itu rumah makan gak rumah makan malah lesehan. Kita ngomong ya opo lek Karangploso diuripi rock-rockan. Sama Pak Madi sama teman-teman semuanya itu. Ayo gitu. Terus akhirnya kita sepakat kita latihan dari desa to desa. Oh, dari desa ke desa? Dari desa ke desa. Mulai tahun berapa? Ya tahun kemarin itu. Oh tahun kemarin. Satu tahun kemarin kita dari desa ke desa menggali kembali grup-grup musik yang ada di Karangploso. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Masih banyak band-band rock yang ada di Karangploso ini? Ada lokal kita tarik semua teman-teman sing seneng musik rock. Karena jujur saja di Karangploso ini kan masih genrenya masih ya seperti itu, nggak ngomong genre apa, tapi ya genrenya seperti itu. Yang kita ingin menggali lagi, alhamdulillah sekarang kita bisa yang kedua. Ini kan butuh perjuangan sekali ya sama dia tentang membangun citra yang luar biasa. Hambatan yang biasa ditemui apa sih sebenarnya? Perizinan kah atau apa? Mungkin ada hal lain? Yang ya sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum lah. Cuman ini kan kebetulan kita juga narik generasi setelah kita nggak ngomong generasi tua atau generasi jadul, tapi ada ini namanya Adinda Ferry Firmansyah. Nah, ini biar bercerita winganane semlaku nang diae terus berapa orang sing wis ngilokno. Ini berdasarkan pengalaman nih, generasi muda soalnya. Terima kasih sekali atas waktunya dan RRI, semoga sukses selalu. Jadi saya terutama dulu memang saya ikut diajak sama Mas Wijo, ayo melok latihan. Akhirnya saya ikut waktu itu di Desa Kepuh. Saya nggak ada band, sendirian. Jadi ada temen naik latihan, saya ikut nyelonong aja. Nyelonong aja. Waktu itu gitu nyelonong aja. Akhirnya Mas Wijo dan Pak Madi dan teman-teman semuanya bikinlah namanya Carlos Rock In Volume 1. Yang akhirnya mau nggak mau saya harus cari teman untuk ikut ambil bagian di acara tersebut. Jadi kalau untuk dikatakan band saya ya terbentuknya Carlos Volume 1. Real itu. Real. Saya aku takon, adaptasimu ya apa ambil senior iki? Perlu iki. Ya kan? Harus tahu. Karena gini Mas ya. Saya kan 90-an. Jadi rocknya lebih ke pop rock. Pop rock. Makanya saya minta sama senior-senior, jadi Carlos Rock City ini kan sebagai wadah. Sama halnya kayak Jazz Gunung lah. Jazz Gunung kan
musiknya juga nggak jazz selalu. Ya, jadi saya mungkin dari divisi popnya. Oh gitu. Dari divisi popnya. Makanya lagu-lagu saya itu lebih ke anak-anak tahun 2000-an. Ya seumuran saya lah Mas. Kalau mungkin senior-senior ini lagunya lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Kalau kita yang penting ikut. Yang penting ikut, meramaikan. Dan hobi yang positif bisa tersampaikan. Oke. Berarti seperti ini keikutsertaan yang volume kedua itu dilaksanakan tanggal 14 Agustus ya. 14 Agustus di rest area Karangploso, dan targetnya ada berapa sama di yang datang? Sebanyak-banyaknya apa langsung 2.000 orang mungkin ya? 10.000. 10% kan lumayan. Oh iya, betul. Tapi kalau dari kemarin sedikit evaluasi itu akan ada sesuatu yang mengejutkan nggak di tanggal 14 Agustus? Nah, ini bongkar dhisik, iya. Tipis-tipis aja. Pasti bintang tamu lah. Bintang tamu. Tahun kemarin kita karena masih mengawali dengan kondisi yang ada dan seadanya, tapi kita sudah berusaha maksimal. Ya secara garis besar setahun kemarin lumayan bagus lah dengan kondisi yang seperti itu. Makanya dengan persiapan kita yang sekarang kita coba tawarkan, ayo teman-teman kita semangat bareng. Yang penting kalau sudah menjadi kesepakatan kita harus komitmen bersama. Artinya kondisi kita kan memang mungkin macam-macam lah. Dengan kemampuan kita, apa yang kita punya, pikiran, tenaga, atau mungkin materi, ya selama kita komitmen kita jalankan, insya Allah ya itu bisa kita wujudkan. Dan alhamdulillah untuk yang tanggal 14 besok ini kita hadirkan salah satu vokalis yang cukup terkenal lah, kita rasa di Belantika Musik Rock ya, Mas Edi Ibrahim dari Power Slave. Itu nanti kita undang sebagai bintang tamu. Dan ini kita rasa juga sudah mulai ada kelihatan antusiasme dari orang-orang di Malang Raya. Itu kan sudah kelihatan dari media sosial masing-masing seperti itu. Oke, saya geser ke Mas Uki, yang paling rocker ya pacaan nih. Paling rocker. Oh gitu ya. Oh rocker. Iya. Saya melihat dari potensi yang sekarang ya, dilihat dari Karangploso. Rencana berapa band yang akan tampil nanti di 14 Agustus? Yo, digawe mikir ya. Ini nanti yang untuk band lokalnya sendiri ada 8 band. 8 band. Terus ada band undangan 3 band, yang satu itu pengiring bintang tamu nanti. Ada Mas Olis dan kawan kan MJ Project. MJ Project. Itu rencana juga ada nggak yang nyepil atau tanya lah, pengen ngisi juga dari luar wilayah Carlos? Banyak sekali. Banyak sekali. Kenapa dibatasi? Apa memang untuk Carlos saja? Karena memang inti awal tujuannya Rockin Carlos ini kita mau upkan dari Carlos sendiri. Oke. Biar nggak ada kecemburuan sosial juga antara musisi-musisi yang lain. Kita cuman ambil misalnya kayak band-band yang hanya itu kita ambil yang dari perwakilan komunitas. Komunitas dari Sonsonan Malang, ada itu Sound Garden, terus ada komunitas Longhair, itu ada Koboningrat. Koboningrat. Ya, Koboningrat. Kalau dari MJ sendiri memang senior kita ini, para senior kita. Iya. Sama Kolis, kalau sekarang lihat dari rock sekarang ya, sama rock yang dulu itu bedanya apa? Atau pada liriknya, kalau dulu kan masih banyak balad ya, menceritakan tentang kehidupan, kritis pada hal-hal tertentu, sosial. Kalau sekarang rocknya jenengan dari sisi kacamata jenengan seperti apa? Dari sisi sekarang ya lebih ke listening Mas. Iya. Yang penting Jadi hanya untuk didengarkan gitu ya. Sudah didengarkan, digugat bisa nih ya. Ini kan ada beberapa karya dari teman-teman band, ya kan. Kalau diputar di kafe-kafe, juga akan didaftarkan di Haki juga nggak kira-kira karya? Nah ini para pemilik band ini harus bisa menjawab nih. Jenengan ikut mendukung soal masalah hak cipta itu, atau justru ya sudahlah, lagu-lagu dinyanyikan monggo didengarkan. Mungkin ada yang mau bersuara soal itu. Iya, sebenarnya secara prinsip kita kan berpikirnya sederhana, tapi kan tidak menggampangkan lah, nggak gampang. Artinya
ya kita ini kan mau ndak diakui atau tidak ya harus diakui, kita kan ada negara, ada aturan. Artinya selama memang itu ada aturan dan jalannya seperti itu ya siapapun tanpa terkecuali harus mau mentaati aturan itu. Cuma permasalahan kita ngomong hari ini Indonesia seperti apa ya kita sama-sama tahu. Artinya semuanya harusnya bisa berpikir dan bersikap bijak. Harusnya seperti itu kalau menurut saya. Oke, sedikit masalah royalti. Ini kan juga dibawa oleh musisi yang juga lama juga begitu. Kalau dulu, nah rencana di Rock in Carlos ini lagu coveran atau karya sendiri? Mayoritasnya? Mayoritas coveran lah. Coveran, tetap cover ya. Oke. Selain itu juga dari banyaknya teman-teman band yang ada di Carlos ini, ada komunitas tersendiri nggak yang memang dikumpulkan? Maksudnya dari teman-teman dari komunitas ya, bentuk komunitas karya. Ya buat komunitas karya. Sebenarnya kita sudah ada karya, cuman masih belum. Kemarin sudah kita buat ada sekitar 1-3 lagu, cuman masih belum di push untuk bareng-bareng, masih belum. Berarti ya jadi nanti ke depan pun juga kita lebih ke karya. Oh ke karya. Ya. Oke, berarti butuh promotor ya? Siap, promotornya sudah ada di depan nih. Sama pemodal. Curhat iki, curhat. Engko rekamannya di nggone RRI. Nah, terkait promotor mungkin. Jadi kan emang di yang volume pertama itu kan bagaimana kemudian kita itu mau menunjukkan di Rock in Carlos volume pertama. Ya. Di yang volume kedua sebenarnya tujuan awal kemarin itu masing-masing band ini bisa membawakan satu lagu sendiri begitu. Oke. Tapi kan dengan kondisi yang memang agak ribet begitu ya. Tetapi tetap teman-teman ini biar nanti bisa berkontribusi. Setidaknya selain mengcover lagu-lagu orang ya ada lagu sendiri lah yang kemudian nanti bisa kita angkat. Terutama sebenarnya kemarin kita punya tujuan ada jinglenya atau lagunya KRC begitu ya. Carlos Rock City itu ada satu yang kemudian kita nyanyikan di semua event. Oke. Tapi ya masih tersaring ada beberapa lagu ya yang kemudian belum kita fixkan nanti. Oke. Ini jika melihat dari apa yang disiapkan berarti semua genrenya adalah genre rock. Ya genre rock, cuman ya ada yang tadi katakan oleh pop rock gitu ada ya. yang pop rock begitu kan. Ya sesuai dengan generasinya itu. Oke. Jadi yang terwakilkan aja. Iya, generasi muda ya pasti mudah-mudahan. Oke. Melihat dari musik rock yang sekarang, kira-kira jika dimasukkan dalam dunia industri masih bisa bertahan nggak musik rock? Mungkin pandangannya sendiri-sendiri ya. Monggo, Sam. Kalau menurut saya sih musisi rock harus punya keyakinan. Oke. Saya yakin jingle mereka atau karya mereka pasti laku. Terlepas itu di komunitasnya sendiri ataupun untuk khalayak umum. Ya. Bagi musisi kami harus pede. Karena musisi ini gak pede. Ya wis gak usah main band-bandan aja. Oh iya, gitu. Iya betul. Jadi ini musik rock ini kan biasa identik dengan idealis ya. Wis like rock wis wangil wis dan itu dibawa sampai usia berapapun gitu. Jenengan semua termasuk itu juga. Insya Allah termasuk. Oh, insya Allah termasuk. Iya, karena gini, dulu di Malang pun saya cerita flashback. Ketika di Gorpulosari yang sekarang jadi Indomaret atau apa kan kita nggak tahu. Musisi slang saja sampai nangis. Niki Astri aja sampai nangis ketika main di Gorpulosari. Di Gorpulosari ya. Sampai atributnya slang pada saat ketika muncul lagu Maafkan itu kan main di atributnya habis semua dihabisin anak Malang. Makanya saya kalau ngomong jadi musisi lengkap baru kalau sudah masuk ke Malang. Kembali lagi itu tadi. Mari kita hidupkan lagi baru bahwasanya Malang adalah barometernya musik rock Indonesia. Oke, berarti Malang secara globalnya Malang Raya lah. Ya. Perlu satu tempat khusus gitu, sama Di. Perlu nggak untuk tempat khusus yang memang bisa membangkit kembali atau merepackage tentang Gorpulosari itu? Perlu nggak kira-kira itu? Saya pikir perlu itu Mas ya. Artinya kan begini ya. Pemuda ini kan ya bagian dari sesuatu yang harus dibangun oleh pemerintah ya. Iya, betul. Artinya pemerintah bisa menyediakan banyak kan sebenarnya sarana-sarana yang ada itu. Tinggal kemudian diwadahi ya. Dispora atau dari pariwisata, mereka pada waktu berkolaborasi dan tahu keinginan yang dibawa kan begitu kan. Kalau kemudian kebijakan hanya dari atas, dia punya kebijakan tetapi ya kita ini maunya seperti apa kan. Iya, betul. Pada waktu dialog dua arah itu terjadi, saya pikir
ya pasti kita akan mendukung gitu loh. Sesuai dengan keinginan kita, dan kalau sarana sih banyak ya, di Kabupaten Malang juga banyak. Tinggal bagaimana itu mengkonsep menjadi sesuatu yang baik dan ada output itu bagi kita musisi-musisi ini. Oke, berarti geser ke Samadi. Pernah dikomunikasikan nggak sama? Lah itu. Pernah kita mengawali. Kita kan juga butuhnya hadirnya orang-orang pemerintahan itu kan harusnya kan di semua sektor. Ya, betul. Dan itu sebenarnya juga ada istilahnya pemberdayaan kan, pemberdayaan masyarakat yang bisa dialokasikan seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi. Kita ada Kemenpora lah, kalau di sini Dispora kabupaten, kota, dinas pariwisata dan banyak yang lain sebenarnya yang bisa kita kolaborasikan. Karena yang tambahan lagi, jadi satu catatan, kita ngomong musik ini kan tidak semata-mata kita bermusik, berkreasi musik, tapi efek lain, dampak lain. Yang hari ini kita sama-sama tahu, apalagi hari ini ya. Sekarang ini generasi anak-anak kita dari kita tuh jauh lebih berat tantangannya daripada zaman-zaman kita dulu. Kalau dulu narkoba, tapi kalau ini kan jauh lebih parah lagi dengan adanya media sosial yang menyerang sampai ke anak-anak kita yang masih kecil bahasanya. Itu kita ada tujuan bagusnya salah satunya di situ. Oke, kalau narkotik iso dilawan lah ya, saya narkotik sih iso lah ya. Itu betul. Tapi ngelihat dari apa yang ada, yang jenengan sampaikan juga, ini kan bisa dikatakan bahwa kita krisis promotor musik rock. Setuju nggak dengan pernyataan itu? Setuju ya. Yang terakhir mungkin sinten, Mas Lok ya. Lok ya, Mas Lok itu juga masih. Nah, di Malang ini siapa yang bisa dijadikan influence-nya? Kira-kira yang jadi promotor musik lah. Emang basicnya. Ada sebenarnya ada beberapa contohnya beberapa kali ini namanya Pak Hadi atau Sam Hadi Subroto ini kan beliau beberapa kali, dan kita juga menilainya akhirnya menjadi penyemangat juga bagi kami karena beliau ini ya mungkin karena seneng, hobi dan ada kepedulian. Itu ya sebenarnya ada beberapa yang sudah mulailah memberanikan diri atau apapun itu istilahnya itu sudah mulai kan. Merembet ke kita sendiri. Ya promotornya sebenarnya kan tidak dianalogikan personal ya. Kan bisa lembaga atau apapun itu. Dari perjalanan volume 1 dan juga volume 2 ini kan paling enggak setahun ya. Jika melihat nanti di tanggal 14 ini sudah merancang juga enggak volume 3? Ya harus lah. Harus, oke. Wajib mukul tuh. Rock never die. Oh, rock never die. Oke, kalau bicara soal itu berarti kita masuk pada prinsip ya. Prinsip yang dibawa oleh teman-teman musisi rock khususnya. Mereka kan biasa ada yang ikut dalam kehidupan pribadinya. Ada yang ya wis lepas dek panggung ya jadi musisi rock, lain dek omah ya jadi bapak. Tapi tidak ada cerita negatif. Yun sewu, cerita negatifnya ketika sudah di panggung jadi rock, ketika balik, ya wis dadi bapak sing temenan, dadi pemimpin keluarga sing benar. Nah, di kongkone ngalor ngidul. Dadi sangare mek pas di panggung gitu ya, gampangnya gitu. Sangare berarti. Melone di oma. Melone di oma. Itu memang betul sebenarnya orang-orang pecinta rock seperti itu. Betul sekali itu. Itu sangat betul. Kita kodratnya manusia itu garang di panggung tapi lemah gemulai di rumah. Oke. Nah sing arek nom iki opo? Ya apa arek nom iki? Kira-kira. Perlu dianui. Iya, dirimu suka rock itu mulai kapan? Kalau rock sih saya dulu SD sudah dengerin power metal. Oh, power metal. Bumerang. Cuman kan dulu memang musik yang didengerin abang saya atau paman saya itu kan lebih ke musik-musik yang keras, Mas. Dulu itu. Selain lagu Malaysia lo ya. Lagunya kan kalau dulu itu Jamrut, Bumerang, power metal, Kaisar, kayak gitulah. Jadi ya kalau dengerin lagu itu masih terngiang-ngiang lah. Jadi masa kecil saya seperti apa, masih pakai kaset pita dengan tip deck yang ada kan seperti itu. Akhirnya kan dari situ saya senang musik. Tapi lebih bergeliatnya ya ada Rock in Carlos ini saya rasa. Jadi dulu hobi musik, cuman saya nggak ada teman untuk melampiaskan itu semuanya. Sekarang dalam satu band ada semua? Ada semua, jadi alhamdulillahnya di volume 2 ini saya juga sudah lengkap untuk bandnya, band saya sudah lengkap dan insya Allah juga siap tampil untuk meramaikan di volume 2. Oke. Seperti itu. Ada seleksi tersendiri untuk band yang mau ngisi di volume 2? Atau pokok ngisi? Atau ada syarat khusus? Jadi sebenarnya di volume 2 ini kita menekankan di band-band yang dulu volume 1 terutama band lokal. Yang di volume 1 dulu kan kita banyak
mengundang band-band dari luar. Mulai dari komunitas Batu, ya Mas ya. Komunitas Batu, terus Long Hair dan yang lainnya. Karena kita butuh untuk meramaikan. Nah, untuk volume 2 ini kita lebih memantapkan di yang ada di Carlos Rock City sendiri. Makanya kita lebih menurunkan atau mengurangi band undangan. Tapi tetap ada. Jadi rasa hormat kami, musisi yang lainnya. Gitu. Ini kan biasanya kalau Malang itu kan dikenal kompaknya, ya kan, dikenal santunnya. Biasanya ono acara sowan ke senior. Tapi tetap sangar. Tetap sangar, iya. Makanya singone tindian ya. Singone tindian kiwo. Oke, dari acara nanti yang kita laksanakan. Nah, di volume 2 ini sampai volume 3. Kira-kira sama di ada nggak mungkin bisa dikatakan seperti major lah ya. Biasanya kalau dulu festival langsung disikat rekaman semua. Ada yang nggak mulai menghubungi? Hari ini harusnya kita yang lebih bisa menangkap peluang dan kreativitas kita lah. Media sosial hari ini kan sangat mudah untuk menjadi media juga jalan untuk kita bisa menjadi apapun tanpa harus menunggu. Tapi kalau memang ada itu akan lebih bagus. Dan yang perlu ini mumpung kita masih ada waktu ya. Banget. Untuk event tanggal 14 Agustus ini sebenarnya kita launchingnya setahun kemarin atau ulang tahunnya tanggal 11 Agustus. Cuman karena kita ada pertimbangan akhirnya mundur di tanggal 14 untuk eventnya. Yang kebetulan dengan berbarengan dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita, itu nanti kita akan menampilkan minta kepada bintang tamu Mas Edi Ibrahim ini untuk membawakan lagunya Powership yang berjudul Indonesia. Nah di situ kita juga bisa nanti, ini nanti kerjasamanya tim media termasuk di RRI untuk visual backgroundnya itu seperti apa, karena kita nanti akan coba lah di saat menyanyikan lagu Indonesia bareng-bareng itu nanti kita sambil membawa bendera kecil lah merah. Iya. Ada band yang karyanya sedikit memberikan cubitan lah tentang sosial keadaan Indonesia. Kira-kira ada nggak yang menyanyikan nanti? Kalau dulu kan sering tuh kritikan-kritikan sosial. Kalau sekarang ada nggak karyanya yang membawa kritikan sosial? Kayaknya masih belum ada. Belum ada. Kita fair aja. Belum gitu. Ada. Kita kebanyakan masih kayaknya lagunya masih cover. Cover. Ya. Kenapa nggak menciptakan yang kritik sosial kan sekarang? Itu. Yang ketiga. Berarti berlanjut ke situ ya. Oke. Dari antusiasme masyarakat sendiri seperti apa yang di volume pertama kemarin? Alhamdulillah, animo masyarakat itu bahkan di penonton itu sampai selesai acara belum buyar. Artinya kan masyarakat punya animo untuk musik rock di tengah musik melo kan gitu. Betul. Jadi animo masyarakat sangat support. Bahkan ketika kami ngomong terkait bahwasanya bintang tamunya nanti Mas Edi, teko langsung gitu ya. Aku sam. Oke. Aku sam jadi. Oh iya wes santeni ya. Artinya kan banyak antusias dari masyarakat, baik itu dari musisi ataupun pencinta musik rock lawas. Oke. Gitu, Mas. Dan tanggal 14 Agustus juga ditayangkan di YouTube-nya RRI. Jadi streaming ya. Streaming. Jadi performnya gak main-main wis. Ya istilahnya kita bikin lokal Woodstock. Lokal Woodstock. Setuju. Promotor promotor. Berarti kudu ono acara dhewe khusus untuk rock ini. Sip. Undang kami. Siap. Paling tidak ini bisa menjadi jembatan bahwasanya di Malang ini memang masih ada basic kuat soal musik rock itu. Betul, yang harus dikembangkan. Mungkin ada pesan khusus sama Di kepada semua pemirsa kita, penonton kita pasti. Terkait apa itu? Terkait ini tanggal 14 ini karena ini untuk meramaikan di wilayah kita lah. Saya berharap warga Karangploso Raya khususnya dan sekitarnya Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang nanti bisa berbondong-bondong untuk ikut memeriahkan acara yang kita selenggarakan pada tanggal
14 Agustus 2025 dengan tajuk Rockin Carlos volume kedua. Oke, ini yang jarang bersuara beliau nih. Nah ini musik rock bagi jenengan, penjabarannya seperti apa? Waduh, iki biasanya musisi memang agak susah menerjemahkan, tapi lihat tadi lagu, dadi temenan. Oh gitu, iya. Anu Om Olis iki cerita, seorang dino orang bengi lek siap. Om Olis, musik rock Om, musik rock. Apa bagi jenengan itu apa musik rock? Apa ya? Ya panggilan jiwa lah gitu. Panggilan jiwa. Jenengan nggak bisa lepas dari musik rock dalam identitas diri gitu ya. Dan dalam kehidupan juga menerapkan tentang musik rock. Yang paling jenengan favorit sampai sekarang lagunya siapa? Band siapa? Kalau band favorit Halloween gitu. Masih tetap di sekitaran itu ya? Oke. Kalau kita melihat dari kedepannya nanti dengan acara di Carlos, ketika dilaksanakan di selain Karangploso, apakah masih tetap menggunakan Carlos atau enggak? Misal untuk sponsor nih, digowo. Enggak didaftarkan Haki juga. Jadi kan liane nama iki gitu. Ya kalau itu fleksibel sih ya. Karena kita kan kalau misalkan berkegiatan ada event lokal ya pasti kita bawa brand lokal. Cuman kalau kita sudah keluar ya mungkin kita menyesuaikan lah. Syukur-syukur. Tapi saya yakin nama Carlos masih tetap bisa dibawa kemana-mana lah. Ini kan sudah mulai booming Carlos ini. Ya, termasuk Carlos Santana. Jadi obrolan kita soal Rockin Carlos ini bisa dikatakan sebagai momentum untuk membangkitkan kembali bagaimana musik rock yang di Malang menjadi barometer di era tahun 80, 90. Waduh, kalau ngomongin tentang musik rock yang ada di Malang, gila-gilaan dan begitu dahsyat dari cerita-cerita yang saya dapatkan khususnya ya. Terima kasih sam-samku semuanya sudah kita ngobrol tentang tanggal pelaksanaan 14 Agustus dengan musik rock yang nantinya akan lebih dahsyat ya dari volume sebelumnya. Oke, ini janji kita ya. Oke, janji kita bahwa di volume kedua ini lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, lebih heboh. Oke, Samadi makasih banyak, Sam-Samku terima kasih banyak. Semoga ini bisa memberikan cerminan bahwa kita harus kembali memegang teguh dan juga bisa membangkitkan kembali bahwa Malang barometer musik rock Indonesia. Saya Mario, sampai jumpa di podcast Ruang Tamu episode selanjutnya. See ya.